Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205 Mengawal pengantin wanita. Aku tahu kalian bersaudara saling menyayangi, tetapi situasi terakhir harus selalu ditekankan. Cepat atau lambat, kalian akan mengerti kerja kerasku. Bagi Suhen, metode mereka berdua adalah keterampilan yang tidak penting seperti serangga. Tanpa bergerak, dia melepaskan tekanan dari alam mendalam tingkat kelima dan sepenuhnya menghancurkan serangan Sulong. Setelah itu, tekanan kuat itu langsung menyelimuti semua orang di area itu. Tekanan kuat itu mengikat Surou, dan belum lagi terus melarikan diri, bahkan sulit baginya untuk berjalan satu langkah pun saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Ayah, biarkan kakak dan adikku pergi. Aku berjanji padamu, aku akan menikahi Sang Guan Ya. Aku akan menikahinya. Sumei memohon sambil menatap Sulong dan Surou yang memasang wajah kesakitan. Mei kecil, aku minta maaf. Suhen juga memiliki ekspresi yang menyakitkan, dan bisa dilihat bahwa hatinya juga tidak sehat. Namun, dia tidak segera melepaskan Sulong dan Surou. Dia menggunakan metode khusus untuk menyegel kekuatan Sulong dan Surou untuk sementara. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Tak lama setelah itu, pengiring pengantin keluarga Sangguan pun tiba di depan kediaman penguasa kota. Sangguan Ya menunggang kuda yang tinggi dan besar sambil mengenakan pakaian pengantin pria. Senyumnya tak dapat disembunyikan karena ia akhirnya dapat menikahi orang yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya. Pengiring pengantin adalah sesuatu yang mirip dengan ini tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan kursi sedan adalah benda seperti kotak yang mereka bawa. Di dalam kelompok pengawal, kakak laki-laki Sangguan Ya, orang yang memaksa Chu Feng melompat ke sungai naga setelah dia mengejar Chu Feng hingga menemui jalan buntu, Sangguan Tian, juga ada di sana. Yang terpenting adalah Sangguan Tian saat ini juga mengenakan pakaian pengantin pria. Dia memiliki ekspresi bangga di seluruh wajahnya dan senyumnya yang gembira tidak kalah sedikit pun dari Sangguan Ya. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua pengantin pria? Apakah kedua saudara itu akan menikahi Sumei? Sambil menghadapi pemandangan aneh itu, semua orang mulai berdiskusi dan semuanya merasa bingung. Sangguan Tian, Sangguan Ya, apa maksudnya ini? Suhen memimpin para ahli dari kediaman penguasa kota keluar. Dia juga sangat tidak senang saat menghadapi tindakan keluarga Sangguan. Tuanku, apalagi alasan kami berdua datang ke sini? Tentu saja untuk menikahi putri-putrimu. Sangguan Ya terkekeh, tetapi saat berbicara, dia bahkan tidak turun dari kuda. Dia mengucapkan kata-kata itu kepada Suhen dengan sikap menunduk menatapnya. Orang yang berada di posisi yang lebih tinggi, seperti jenderal tetap berada di atas kuda sedangkan orang yang posisinya lebih rendah seperti prajurit tetap berada di tanah. Tuanku, tanpa menyembunyikan kebenaran apapun, aku, Sangguan Tian, telah jatuh cinta pada putrimu, Surou. Kebetulan, hari ini adalah tanggal yang sangat membahagiakan karena adik laki-lakiku, Sangguan Ya, akan menikahi putri bungsumu, Sumei. Jadi, mengapa tidak menikahkan Surou dengan keluarga Sangguanku juga? Aku, Sangguan Tian, pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sangguan Tian juga berbicara, tetapi dia juga tidak turun dari kuda untuk berbicara. Omong kosong. Sangguan Ya menikahi wanita simpanan keluargaku karena sudah diatur sebelumnya. Bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak datang untuk melamar, tetapi kau langsung datang ke sini untuk menikah. Kau menikah dengan paksa. Salah seorang lelaki tua dari kediaman penguasa kota menunjuk Sangguan Tian dan menegurnya dengan marah. Kurang ajar. Aku sedang berbicara dengan penguasa kota dan kau tidak punya andil dalam hal ini. Sangguan Tian sangat marah saat menghadapi teguran lelaki tua itu. Dia mengangkat cambuk di tangannya dan memukulnya. Seseorang yang hanya berada di level 1 dari alam mendalam seharusnya tidak berani bertindak begitu liar di hadapanku. Orang tua itu tidak takut sedikit pun ketika menghadapi cambuk yang memiliki kekuatan mendalam dan seperti seekor naga. Dia mengangkat tangannya dan meraih, lalu cambuk itu digenggam erat di tangannya. Ternyata orang tua itu adalah orang di level 2 dari alam mendalam. Dasar bocah kurang ajar, turunlah ke sini. Orang tua itu marah dan ingin menarik Sangguan Tian turun dari kudanya. Namun sebelum ia sempat menyerang, sebuah tangan besar yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya. Kekuatan yang dahsyat itu langsung membatasi aura lelaki tua itu dan menyegel tindakan yang akan dilakukannya. Tuanku. Orang tua itu menoleh ke samping dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kosong karena orang yang menghentikannya adalah tuannya sendiri, Suhen. Suhen pertama-tama menggelengkan kepalanya ke arah lelaki tua itu, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada bawahannya di belakangnya. Pergilah. Bawalah nona kedua dan nona ketiga keluar. Hari ini, keluarga suku akan menikah ganda dengan keluarga Sangguan. Nyonya kedua adalah Surou karena ia lahir sebagai orang kedua, kakak tertua adalah Sulong dan yang ketiga adalah Sumei karena ia lahir sebagai orang ketiga.
Begitu Su Hen mengucapkan kata-kata itu, kerumunan itu langsung gempar dan semua orang terkejut tak berujung. Jika pernikahan antara Sangguan Ye dan Su Mei sudah diduga dan dianggap wajar, maka pernikahan antara Sangguan Tian dan Su Rou adalah masalah yang tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang bahkan keluarga biasa tidak akan mengizinkannya, apalagi keluarga penguasa kota burung vermilion. Namun, pada saat itu, Su Hen tidak hanya tidak bertindak liar, dia bahkan setuju. Itu membuat orang-orang terdiam. Tuan kota yang sebelumnya tiran dan perkasa itu memilih untuk menundukkan kepalanya kepada kedua pemuda itu. Itu membuat orang-orang merasa bahwa itu tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami bahkan setelah memikirkannya 100 kali. Apa yang terjadi? Tuan kota menerima permintaan yang tidak sopan dari keluarga Sangguan. Beberapa orang yang tidak mengetahui seluruh kebenaran bertanya, "Kau mungkin tidak tahu. Kudengar bahwa kepala keluarga Sangguan, Sangguan Yue, berada di alam mendalam tingkat ke-6, tetapi penguasa kota hanya berada di alam mendalam tingkat ke-5. Meskipun keluarga Su masih menjadi penguasa kota burung vermilion, pada kenyataannya, kekuatan mereka lebih rendah daripada keluarga Sangguan. Saya juga percaya bahwa kemajuan pernikahan Sangguan Ye dan Su Mei adalah karena Sangguan Yue." Seseorang diam-diam membocorkan informasi tersebut. Benarkah? Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka terus-menerus tercengang. Itu berarti bahwa penguasa sejati kota burung vermilion bukanlah keluarga Su, tetapi keluarga Sangguan. Itu adalah berita besar bagi orang-orang di kota burung vermilion. Meskipun orang-orang masih merasa bahwa masalah itu tidak terbayangkan, ketika Su Rou dan Su Mei, putri penguasa kota, mengenakan gaun pengantin yang indah dan berjalan keluar dari kediaman, semua orang tahu bahwa situasi terkini di kota burung vermilion benar-benar telah berubah. "Ini buruk, Tuan Kota, ini buruk." Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan panik dari dekat. Teriakan panik itu langsung memecah suasana bahagia dan semua orang mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat seorang penjaga dari kediaman penguasa kota berlari dengan panik ke kediaman tersebut. Namun, ada luka di sekujur tubuhnya dan darah berceceran di mana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebagai tanggapan, Su Hen dan yang lainnya segera menghampiri. "Tuan Kota, ada musuh yang menyerbu." Setelah orang itu berbicara, dia kehilangan kesadaran. "Apa? Musuh menyerang?" Setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen benar-benar bingung dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Sangguan Ye dan Sangguan Tian. Namun, dia menemukan bahwa mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal itu membuat Su Hen bingung. Kenyataannya, bagi keluarga Su, musuh terbesar adalah keluarga Sangguan. Namun saat ini, jika keluarga Sangguan tidak menyerang, siapa yang berani menyerang kota Vermilion Bird miliknya? Asteris dek dek dek. Asteris klang klang klang. Asteris dentuman dentang, dentum dentang, dentum dentang dentum. Asteris. Tepat pada saat itu, dari arah penjaga itu melarikan diri, terdengar suara gong dan genderang. Semua orang tak kuasa menahan napas dan pada saat yang sama mereka benar-benar tercengang, ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka karena ketukan gong dan genderang itu jelas berasal dari pengiring pengantin.